Pada hari kelulusan, tokoh utama pria menyiapkan hadiah untuk setiap siswa, tetapi yang saya terima adalah rok pendek sutra berwarna mint. Ketika saya menyadari bahwa saya hanyalah umpan meriam. Saya memang berencana untuk menjauhi kelompok tokoh utama. Jadi, ketika tokoh utama wanita meminta rok ini, saya memberikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Saat pesta di malam hari, tokoh utama pria bertanya mengapa saya tidak mengenakan rok yang dia berikan. Apakah saya tidak menyukainya? Saya tergagap mengatakan saya menyukainya. Namun, begitu saya selesai berbicara, saat berikutnya, tokoh utama wanita mengenakan rok pendek berwarna mint muncul, rok yang diberikan tokoh utama pria kepada saya. Saat ini, tatapan Guxie tiba-tiba menjadi gelap dan menakutkan, kulitnya juga menjadi sangat mengerikan. Saya tanpa sadar menggigil. Orang lain juga memperhatikan rok Shen Weiwei, dan bertanya, Weiwei bahkan membawa rok tambahan? Rok ini sangat indah, aku belum pernah melihat model ini sebelumnya, tapi sepertinya tidak pas. Tapi tetap saja sangat indah. Aku menyuruh keluargaku untuk membawakannya, untungnya tempat ini tidak jauh dari rumahku. Shen Weiwei mengganti rok barunya, dan itu dibeli oleh Guxie. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Begitu dia kembali, saya dengan cepat berdiri dan bertukar tempat dengannya, sedikit menjauh dari Guxie. Saya menghela napas lega. Meskipun Guxie mungkin marah karena rok yang dia berikan, saya berikan kepada orang lain. Namun, orang lain ini adalah Shen Weiwei, dia seharusnya tidak keberatan, hanya ada sedikit rasa malu. Namun, selama saya tidak melihat Guxie, saya tidak akan malu. Saya menghibur diri dengan sangat optimis. Shen Weiwei duduk di samping Guxie, dan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat wajah suram Guxie, hati Shen Weiwei panik, mengira Guxie marah. Karena dia mengambil hadiah yang dia berikan kepada orang lain, dan hendak mencari kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi Guxie bertukar tempat dengan orang lain. Sepanjang waktu tidak ada kontak mata dengannya. Saat ini semua orang mulai bermain, Shen Weiwei tidak dapat menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Guxie. Hanya bisa menarik saya untuk minum. Saya awalnya tidak ingin minum, tetapi masih dipaksa minum beberapa gelas. Di belakang mulai merasa sedikit pusing. Saya mabuk hanya dengan minum sedikit, mabuk hanya akan duduk dengan patuh di sana. Siapapun bertanya apapun akan menjawab apa adanya. Sangat patuh, dan tidak memperhatikan kapan Guxie duduk di samping. Hanya mendengar kalimat penting, sudah larut, kita harus kembali. Saya langsung gembira. Akhirnya saya bisa kembali. Berdiri dengan terhuyung-huyung. Rasa pusing tiba-tiba menyerang, seluruh tubuhku lemas, ingin duduk kembali. Detik berikutnya, sepasang lengan yang kokoh dan kuat tiba-tiba terulur, memelukku dalam posisi pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik. Terima kasih, aku berterima kasih dengan sopan. Saat aku mendongak, aku melihat wajah tampan Guxie, dan separuh dari mabukku langsung hilang. Ternyata Guxie, dan mereka berdua bahkan berdekatan begitu erat. Aku kaget dan segera mendorongnya menjauh. Tapi saat tanganku menyentuh dada Guxie, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak bisa mendorongnya. Bukan hanya tidak bisa mendorongnya. Guxie bahkan memelukku lebih erat, tangan yang melingkari pinggangku sepertinya sedikit mengencang dan sedikit mengangkatku. Hampir saja dia mengangkatku, tetapi dia masih menahannya. Guxie menatap wajahku yang memerah. Karena aku mabuk, reaksinya lebih lambat dari biasanya. Penolakan kecil itu juga tampak lembut. Sangat menggemaskan. Jika aku menciumnya sekarang, dia pasti akan ketakutan. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan, mungkin dia akan menangis dengan menyedihkan dan kemudian menghindariku lebih parah. Padahal dia belum melakukan apapun, sekarang saja aku sudah menghindarinya. Mata Guxie menjadi gelap. Setelah melepaskanku, dia berpura-pura perhatian dan berkata, Wan, kamu mabuk. Sebaiknya kamu pulang lebih awal. Baik, pulang lebih awal agar aku bisa menjauhi tokoh utama pria lebih cepat. Aku menunjukkan senyum bodoh yang bahagia. Perhatianku dialihkan oleh Guxie. Padahal aku sudah sangat mengantuk hingga mataku hampir tidak bisa terbuka. Aku masih harus ingat untuk menjaga jarak dari Guxie saat keluar. Karena ada banyak orang yang mabuk, Guxie sebagai ketua klub mengatur bagaimana cara mengantar mereka pulang. Shen Weiwei tidak terlalu mabuk, sengaja menunggu sampai akhir. Ketika Guxie hampir selesai mengatur, dia memberanikan diri untuk maju dan berkata kepadanya, Xie, aku ingat arah rumahmu sama denganku. Bisakah kamu mengantarku? Arah rumahku sama dengan Wan, aku akan mengantarnya. Saat Guxie berbicara, dia menarikku yang ingin memesan mobil sendiri ke sisinya. Sebelum aku sempat bereaksi, Guxie langsung mendorongku ke dalam mobil, lalu dengan cepat duduk. Rangkaian tindakan ini sangat lancar. Jangan katakan aku, bahkan Shen Weiwei dan yang lainnya pun terpana. Aku melihat ke dalam mobil yang luas. Menyadari itu mobil Guxie, aku panik. Suara keras. Dengan tergesa-gesa aku ingin melompati Guxie untuk keluar, tetapi pintu mobil tertutup dalam sedetik. Aku panik. Suaraku pelan dan sangat menggoda untuk digoda, jangan tutup pintunya, aku belum keluar. Tapi Guxie tinggi dan berkaki panjang, kakinya menghalangi di depan kursi,
membuatku sulit untuk keluar untuk sementara waktu. Aku berhati-hati menarik kakiku agar tidak menginjaknya, namun belum sempat berdiri tegak. Tiba-tiba Guxie menggerakkan kakinya, dan aku seperti tertarik hingga duduk di atasnya. Seluruh tubuhku jatuh ke pelukan Guxie. Guxie langsung melingkarkan tangannya di sekelilingku. Orang yang jatuh ke pelukannya begitu lembut dan rapuh. Dalam jarak sedekat ini, urat nadi di lengan Guxie sedikit menonjol, menggunakan kekuatan pengendalian diri yang sangat besar. Baru kemudian dia menahan diri untuk tidak memelukku erat dan menciumku dengan liar. Aku merasa sedikit pusing, hidungku dipenuhi dengan aroma dingin dan mendominasi dari Guxie. Bahkan jika aku lambat menyadari, aku sekarang merasakan sedikit ketakutan. Insting memberitahuku bahwa aku harus segera melarikan diri dari Guxie. Namun, baru saja aku menopang tubuhku untuk bangun, Guxie sudah mendorongku kembali. Aku terkejut. Kenapa Guxie tidak membiarkanku pergi? Aku ingin keluar dari mobil. Aku bangun lagi. Namun, mobil tiba-tiba melaju. Karena inersia, aku jatuh lagi ke atas Guxie. Sekarang berulang lagi. Kepalaku semakin pusing. Guxie memeluk pinggangku, dan tangan yang lain membelai kepalaku. Dengan nada tak berdaya dia berkata, "Wan, lain kali duduklah dengan mantap. Kamu hampir terjatuh." Kata-kata Guxie ini terdengar sangat licik, ditambah dengan fakta bahwa selama ini dia tidak melakukan gerakan berlebihan. Bahkan semua tindakan intim itu terjadi karena kecerobohanku. Kesadaranku sedikit terpengaruh. Mendengar kata-kata ini, aku buru-buru turun dari tubuhnya. Sambil turun aku meminta maaf. "Maaf, aku akan turun sekarang." Guxie menatapku dengan tatapan membara. Ditipu tapi masih bodoh meminta maaf, benar-benar terlalu imut. Sangat imut sehingga dia ingin segera menanggalkan kepura-puraannya. Guxie berkata dengan murah hati, "Tidak apa-apa." Wan juga tidak sengaja. Aku melihat pemandangan yang melintas di luar jendela mobil, baru kemudian aku menyadari bahwa aku tadinya ingin meninggalkan tempat ini. Kenapa aku malah duduk di mobil yang sama dengan tokoh utama pria lagi? Sepertinya arah kita tidak searah, kan? Seingatku rumah mereka berlawanan arah. Dan kenapa dia bersikeras mengantarku pulang? Searah kok, tempat yang kamu tuju kebetulan melewati rumahmu. Aku hanya berpikir untuk mengantarmu pulang sekalian. Tapi saat Guxie berkata demikian, dia menunjukkan ekspresi sedih. "Kamu sepertinya sangat takut padaku. Tadi kamu terus-terusan ingin keluar dari mobil. Apa aku melakukan kesalahan?" Dia selalu terlihat dingin di depan orang lain, tapi tiba-tiba menunjukkan ekspresi rapuh dan sedih seperti itu. Sangat bisa membingungkan orang, apalagi aku selama ini mudah luluh. Takut Guxie akan sedih. Aku buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan karena aku membencimu, hanya saja kamu adalah tokoh utama pria, dan aku, peran pendukung wanita yang tidak penting, tidak bisa mendekatimu sembarangan. Kalau tidak, hal buruk akan terjadi." Tapi kata-kata ini tidak bisa diucapkan. Aku berpikir lama, akhirnya aku mengucapkan sebuah kalimat, "Tidak enak merepotkanmu. Aku justru berharap kau lebih sering merepotkanku." Guxie menghela napas. Terus menatapku dengan mata sedih sampai, "Bukankah kita teman? Kau sepertinya selalu bersikap sopan dan menjaga jarak denganku. Bahkan gaun yang kuberikan padamu, kau berikan pada orang lain." Aku tidak menyangka dia masih ingat hal ini. Tapi tidak ada yang perlu dijelaskan. Memang benar aku memberikan gaun itu pada Shen Weiwei, Guxie berkata lagi. Wan benar-benar membenciku. "Tidak, kalau begitu, lain kali aku memberimu hadiah." Apakah Wan akan memberikannya pada orang lain lagi? Tidak, tidak, kau tidak perlu memberiku hadiah lagi. Kenapa? Semua orang menerima hadiah dariku, tapi kau tidak. Aku benar-benar sedih. Guxie menunjukkan lagi ekspresi sedih karena ditolak. Aku tertipu lagi. "Baiklah kalau begitu, terima kasih." Setelah mengatakan itu, aku merasa Guxie hari ini sangat aneh, tapi tidak tahu apa yang aneh. Sepertinya dia terlalu antusias padaku. Tapi Guxie memberikan hadiah pada semua orang, aku juga. Itu normal. Jadi, mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Melihatku secara bertahap mengurangi kewaspadaanku padanya, Guxie menunduk dan terkekeh pelan. Menyembunyikan hasrat yang bergejolak di matanya. Jangan terburu-buru. Jika terlalu terburu-buru, tidak bisa mendapatkan Wan yang manis. Meskipun aku sudah berjanji akan menerima hadiah Guxie, aku masih tidak berani terlalu dekat dengannya. Agar tidak mengobrol lagi, aku memilih untuk pura-pura tidur. Suasana di dalam mobil berangsur-angsur menjadi sunyi. Aku mencium aroma hangat yang aneh di dalam mobil dan merasa semakin mengantuk. Aku mengatakan pada diriku sendiri untuk bertahan sampai tiba di rumah baru tidur. Namun, detik berikutnya aku sudah tidak bisa menahan diri lagi dan tertidur. Sebelum benar-benar tertidur, aku sepertinya mendengar suara tawa rendah dan serak. Tidak sempat membedakan arti tawa itu, aku terlelap dalam mimpi yang manis. Sementara itu, Guxie di samping tidak bisa lagi menahan diri dan memelukku. Dia juga tidak takut aku akan terbangun saat ini. Bagaimanapun, aku tidak mungkin bangun sekarang. Guxie hampir dengan rakus menatap wajah tidurku yang tenang. Bahkan saat tidur pun dia sangat penurut,
Seolah-olah apapun yang dia lakukan padaku sekarang tidak masalah. Gu Xie berpikir dengan gelap, bagaimana mungkin tidak boleh, mereka cepat atau lambat akan menikah. Hanya sebuah ciuman, apa salahnya jika dia mengambilnya lebih dulu? Wan Wan akan memaafkannya. Gu Xie memegang erat bagian belakang kepalaku dan dengan tidak sabar menciumku. Awalnya hanya ingin mencicipi sedikit, tetapi begitu menyentuh bibir lembut itu, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk memperdalam ciuman itu. Emosi yang telah ditekan selama berhari-hari meledak sepenuhnya pada saat ini. Gu Xie tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan mencium semakin ganas. Suatu pagi, saat aku masih mengantuk, aku merasakan seseorang menepuk-nepuk wajahku dengan lembut. Biarkan aku tidur sebentar. Aku menarik selimut, ingin bersembunyi di dalamnya. Namun sedetik kemudian, selimut ditarik paksa oleh seseorang, lalu sebuah suara tidak sabar terdengar di telingaku. Cepat bangun. Bukankah kamu harus pergi audisi hari ini? Audisi? Aku langsung tersadar. Aku segera membuka mata dan duduk dari tempat tidur, melihat adikku, Yan Cheng, berdiri di tepi tempat tidur dengan tangan bersedekap. Menatapku dengan tidak sabar, wajahnya yang tampan penuh dengan ketidaksenangan. Urusan hati bertanya sampai mabuk. Masih tahu cara bangun? Siapa pria yang mengantarmu pulang kemarin? Pria apa? Aku baru bangun, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi kemarin. Hanya berpikir tentang audisi hari ini. Sangat cemas sehingga aku tidak bisa memikirkan hal lain, dan berguling turun dari tempat tidur. Namun saat aku turun dari tempat tidur, aku merasa pandanganku menjadi gelap dan hampir jatuh ke tanah. Yan Cheng di samping dengan cepat menangkapku dan mendudukanku di tempat tidur. Yan Cheng berdecak, melihatku masih terlihat bingung dan tidak tahu apa-apa. Dia marah dan bertanya lagi, jangan berpura-pura bodoh. Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa dia menggendongmu pulang? Apakah kamu minum di luar? Dan kamu mabuk dan membiarkan seorang pria mengantarmu pulang, bahkan menggendongmu? Apakah kamu punya kesadaran akan keselamatan? Bagaimana kamu bisa minum dengan pria sembarangan di luar? Serangkaian kata menghantamku, aku tertegun sejenak, dan butuh waktu lama untuk mengingat apa yang kulakukan kemarin. Aku hanya ingat diantar pulang oleh Gu Xie, dan tertidur di mobil, lalu tidur sampai sekarang setelah diantar pulang. Aku bahkan tidak bangun ketika aku tiba untuk turun dari mobil, jadi Gu Xie yang menggendongku pulang, bagaimana aku bisa tidur begitu nyenyak? Aku langsung merasa malu dan menggosok wajahku dengan sedih. Namun tanganku tidak sengaja menyentuh bibirku. Rasa sakit dan bengkak yang sama membuatku mendesis, bibirku sakit sekali, sepertinya bengkak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya aku tidak makan sesuatu yang membuat alergi kemarin, terlalu banyak informasi yang masuk di pagi hari. Aku memegangi wajahku dan merasa sedikit bodoh. Yan Siwan, Yan Cheng melihatku masih linglung. Dan tanpa sadar meninggikan suaranya, apakah kamu ingin aku menjelaskannya? Meskipun Yan Cheng baru berusia 17 tahun ini. Tetapi tingginya sudah 1,82 meter, dan dia juga berlatih olahraga, otot-ototnya kuat. Ketika dia melihatku yang duduk dari atas seperti ini, momentum yang dibawanya agak menekan. Aku menggelengkan kepalaku. Membuat diriku sadar, aku mencubit telapak tanganku kuat-kuat. Aku tidak sembarangan pergi minum-minum dengan pria. Kemarin itu pergi makan malam bersama, dia hanya mengantarku pulang. Sambil berkata begitu, aku turun dari tempat tidur, hendak pergi membersihkan diri. Yan Cheng masih tidak puas. Berbicara dengan nada sinis. Dia siapa? Kenapa dia mengantarmu pulang? Kamu tidurnya nyenyak sekali. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu padamu? Dia ketua klub fotografi. Juga berbaik hati, jangan menganggapnya seperti orang jahat. Bagaimana mungkin Gu Xie melakukan sesuatu padaku? Orang yang dia sukai adalah Shen Weiwei. Aku menatap diriku di cermin, hal pertama yang kuperhatikan adalah bibir yang membengkak berlebihan itu, sedikit tersentuh saja terasa sakit. Aku benar-benar tidak tahu minum bisa membuat bibir sakit. Aku tidak akan minum lagi, alkohol itu menggigit. Yan Cheng mendengus dingin. Pria itu pasti punya maksud tersembunyi, kamu itu bodohnya minta ampun, nanti kalau ditipu jangan pulang sambil menangis. Tidak akan. Karena Yan Cheng sejak kecil memang tidak menyukaiku, sering menusukku dengan kata-kata. Aku sudah terbiasa, dan aku juga tidak berminat menghiraukannya, karena hari ini ada hal penting. Walaupun tahu Shen Weiwei juga akan masuk ke dunia hiburan, kami mungkin akan sering berurusan, tapi selama aku tidak melakukan hal bodoh yang akan mencelakakan diri sendiri, aku tidak akan diusir dari dunia hiburan, karena aku suka berakting. Dan tidak akan pernah menyerah demi orang lain. Apalagi kesempatan audisi kali ini, adalah undangan dari seorang penulis skenario yang sangat kusukai, dan drama yang akan diaudisi oleh Shen Weiwei bukan ini. Jadi bisa menghindarinya. Aku bersiap-siap dan keluar, ternyata Yan Cheng sudah pergi. Diam-diam aku merasa lega. Yan Cheng memang tidak menyukaiku, tapi kalau bukan karena dia membangunkanku hari ini, aku mungkin benar-benar tidak akan sempat mengikuti audisi. Bergegas-gegas aku tiba di tempat audisi, di luar sudah banyak orang yang menunggu untuk audisi. Aku juga melihat ada beberapa bintang populer, karena drama ini memiliki penulis skenario terkenal di industri ini,
dan sutradaranya sebelumnya pernah menyutradarai sebuah drama siansia yang sangat populer. Drama yang akan dia sutradarai selanjutnya bahkan belum mulai syuting, sudah banyak bintang populer yang ingin memperebutkan sebuah peran. Drama ini adalah drama wuxia. Penulis skenario mengundangku untuk audisi peran tokoh utama wanita, Ansia Oling, putri pemimpin aliansi Wulin, yang ceria dan terbuka. Sedikit keras kepala tapi sangat imut, menyukai protagonis pria Shenin Chuan yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan. Dan demi dia memasuki dunia persilatan untuk mengejar cinta, dan selama itu membuat berbagai kejadian lucu. Protagonis wanita adalah peran yang paling banyak diperebutkan. Sebenarnya aku juga tidak yakin, dan di dalam buku aku selalu berperan sebagai pemeran pendukung wanita. Tapi alur cerita yang aku ubah. Tidak bersama Shen Weiwei, selanjutnya mungkin juga akan berubah. Aku baru saja menyemangati diriku sendiri. Tiba-tiba aku mendengar suara Shen Weiwei di telingaku. Wan Wan, kamu juga ikut audisi di kru film ini? Aku tertegun sejenak, mengangkat kepala dan melihat Shen Weiwei berjalan ke arahku. Ternyata benar kamu. Wan Wan, Shen Weiwei bertanya dengan antusias, kamu ikut audisi untuk peran apa? Aku bahkan tidak tahu kamu akan mengikuti audisi di kru film ini, kalau tidak aku pasti sudah datang. Aku lebih terkejut darinya. Dia bertanya, bukankah kamu seharusnya mengikuti audisi di kru film lain? Aku berubah pikiran. Shen Weiwei mendekat ke telingaku dan berkata dengan gembira, tahukah kamu, Gu Xie adalah investor kru film ini. Setelah mendengar berita ini, aku langsung datang ke audisi ini. Dia adalah investornya. Aku terkejut. Seingatku, Gu Xie sama sekali tidak berinvestasi di kru film ini. Kemarin, bagaimana bisa Gu Xie mengantarmu pulang? Aku tidak memintanya mengantarku pulang. Dia yang, belum selesai aku menjelaskan. Shen Weiwei sudah menyela, sudahlah, dia hanya bermaksud baik. Tapi lain kali kamu tidak boleh membiarkannya mengantarmu lagi. Mengerti? Aku tidak memintanya. Sudah, aku tidak mau dengar. Kamu hanya perlu menjaga jarak darinya. Aku membuka mulutku, tetapi menyadari bahwa Shen Weiwei sama sekali tidak mendengarkan, jadi aku hanya bisa menyerah. Shen Weiwei bertanya lagi, kamu ikut audisi peran apa, Ansia Oling? Pemeran utama wanita. Shen Weiwei terkejut dan berkata, bagaimana bisa kamu menjadi pemeran utama wanita? Shen Weiwei menatap wajahku, dan tiba-tiba muncul rasa krisis yang kuat. Dia berkata dengan sedikit harapan. Aku juga akan mengikuti audisi untuk peran utama wanita. Lagi pula, ini film yang diinvestasikan oleh Xie, Wan Wan. Bisakah kamu mencoba peran lain? Tidak bisa. Sulit bagiku untuk menolak. Karena penulis naskah mengundangku untuk mengikuti audisi. Aku juga tidak punya hak untuk mengubahnya dengan sembarangan. Penulis naskah Zhang mengundangmu? Bagaimana bisa dia mengundangmu? Shen Weiwei tidak percaya dan ingin bertanya lebih lanjut. Tapi audisi segera dimulai. Audisi kali ini berbeda dari biasanya. Sutradara meminta audisi untuk pemeran utama wanita. Dilakukan secara bersamaan, masuk sesuai urutan, dan hanya menguji satu adegan. Jadi, penampilan masing-masing juga akan dilihat oleh kandidat lain. Tekanan langsung meningkat. Shen Weiwei hanya bisa menelan masalahnya dalam hati, tetapi tidak menyangka bahwa aku akan membuatnya menggertakkan gigi karena tidak rela. Di lokasi audisi, aku langsung melihat Gu Xie duduk di samping sutradara. Penampilannya yang luar biasa dan auranya yang berkelas seolah membawa cahaya sendiri, hanya saja ekspresinya dingin. Seluruh tubuhnya seolah membawa hawa dingin, membuat orang tidak berani mendekat, tetapi tepat saat aku masuk. Gu Xie seolah menyadari sesuatu, tiba-tiba menoleh, tatapannya langsung tertuju padaku. Saat itu, tatapan dinginnya dengan cepat mencair, memperlihatkan sedikit kehangatan yang membuat jantung berdebar. Semuanya dimulai, suasananya tegang karena ada banyak pesaing di tempat itu. Banyak orang kesulitan untuk benar-benar terbuka, beberapa orang di depan tampil kurang ideal, hanya beberapa aktor berpengalaman yang bisa terbuka. Saat giliranku tiba, Gu Xie tiba-tiba berdiri dan bertanya apakah aku keberatan berganti pasangan. Meskipun begitu, dia sudah menyuruh pasangan adeganku untuk turun. Aku menatapnya dengan bingung. Hanya mendengarnya berkata, aku sudah membaca naskahnya dan melihat banyak pertunjukan. Tiba-tiba ingin mencobanya. Apa kamu tidak keberatan? Aku mengangguk. Meskipun agak aneh, air mata langsung mengalir keluar. Aku sudah memberitahumu berapa kali. Tunggu sampai lukamu sembuh sebelum pergi. Bagaimana jika kamu tidak bisa kembali? Saat ini, Ansia Oling tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya, mendorong Shen Yinchuan ke tempat tidur, air mata terus berjatuhan. Di tengah tatapannya yang terkejut, dengan dingin memeluknya. Jika kamu tidak menyembuhkan lukamu besok, aku pasti akan mengikatmu di sisiku. Dia menangis tanpa peduli penampilan, dengan keras kepala dan dominan. Tapi itu lucu dan membuat orang merasa kasihan. Ekspresi tidak senang Shen Yinchuan perlahan melembut, seolah untuk pertama kalinya merasakan getaran hati. Tangannya sedikit terangkat, ingin mendorongnya menjauh. Aku segera melepaskannya. Menatap sutradara dengan bingung, hatiku sedikit ragu.
Ada sedikit kekecewaan di mata Gu Xie. Sepertinya masih merindukan aroma di tubuhku, menghela napas pelan. Sutradara tanpa daya memijat pelipisnya. Berkata bahwa aktingku bagus, membawakan sifat keras kepala dan lucu Xia Oling dengan sangat baik, tetapi masalahnya ada di dalam cerita. Aku hanya bisa melihat matanya, melihat matanya, melihat matanya. Melihat matanya, melihat matanya, melihat matanya. Melihat matanya, melihat matanya, melihat matanya. Sekilas kulihat kekecewaan di mata Gu Xie, seolah masih terpikat dengan aromaku, dia menghela napas pelan. Sutradara dengan pasrah memijat pelipisnya, mengatakan bahwa aktingku bagus, aku telah memerankan Xia Oling dengan sangat baik dalam keegoisan dan kelucuannya. Tapi masalahnya ada pada Gu Xie, meskipun dia bukan aktor profesional, tetapi kekuatan ekspresinya terlalu kuat. Terutama tatapan terakhirnya, seperti akan memakanmu detik berikutnya, kata sutradara sambil tersenyum padaku. Yan Siwan, aktingmu bagus, sangat berbakat. Untuk pertama kalinya berakting bisa sebaik ini, sudah sangat bagus. Dia juga melirik penulis skenario di sebelahnya. Dia melanjutkan, jika tidak ada halangan, malam ini sudah bisa dipastikan. Kamu bisa kembali dan menunggu telepon dari kami. Dari nada bicara sutradara, aku bisa mendengar bahwa dia sangat puas denganku. Aku menghela napas lega, meskipun tidak merasa canggung saat berakting, tetapi menghadapi begitu banyak orang. Aku masih merasa sedikit gugup, tekanan pada orang lain meningkat, tetapi Wei Wei tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia menatap Gu Xie dengan penuh harap. Selanjutnya, apakah kamu akan beradu akting denganku? Saat ini. Namun, Gu Xie dengan ragu-ragu menolaknya. Setelah menyapa, dia langsung pergi, tidak jauh berjalan. Aku mendengar suara Gu Xie dari belakang. Wan Wan, tunggu sebentar. Mendengar suaranya, aku langsung waspada, seperti kucing yang marah. Langkah kaki dipercepat ingin menyelinap pergi. Gu Xie dengan cepat mengejar, dengan kaki panjang beberapa langkah menangkapku. Napasnya langsung menyelimutiku. Wan Wan, kenapa tidak menungguku? Dia menunjukkan ekspresi sedikit terluka. Aku tadi tidak mendengarmu. Ada apa mencariku? Aku berusaha berpura-pura tidak bersalah. Gu Xie mendekat selangkah, berkata dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa tidak boleh mencarimu. Aku diam-diam mengeluh dalam hati, orang ini sangat menakutkan. Tapi aku tidak berani mengungkapkannya. Gu Xie melihatku hanya ingin menjauhinya. Hanya merasa tenggorokannya sedikit gatal. Jelas di dalam hatinya penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak mau dia gambarkan, tetapi di permukaan dia berpura-pura tenang. Kemarin bilang ingin memberimu hadiah, hari ini kebetulan bertemu, berpikir untuk memberikannya padamu. Aku tiba-tiba teringat kata-katanya kemarin, kamu benar-benar masih ingin memberi hadiah? Aku pikir aku mabuk. Aku salah ingat, ternyata dia serius, harus menyerahkan hadiah kepada setiap orang. Aku bilang akan memberi, tentu saja harus memberi. Dia menarikku naik ke mobil. Mengambil sebuah kotak yang dikemas dengan indah dari mobil dan menyerahkannya kepadaku, sambil tersenyum. Hampir saja dia mengatakan, terimalah, dia selalu memikirkannya. Dia benar-benar suka memberi hadiah. Rasanya tidak bisa menolak. Aku merasa aneh, tapi hanya bisa memilih untuk menghormatinya. Terima kasih, akhirnya aku menerimanya. Lagi pula, lebih baik menerimanya lebih awal. Dengan begitu dia puas, dan setelah ini dia seharusnya tidak lagi berinteraksi denganku, kan? Gu Xie melihatku menerimanya. Dengan suasana hati yang baik, dia membuka pintu mobil dan tersenyum, karena sudah menerima hadiahnya. Bagaimana kalau menemaniku menonton film? Menonton film? Bukankah itu berarti harus berduaan? Aku harus tenang dulu. Aku benar-benar ingin segera mengembalikan hadiah itu padanya, tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Lain kali dia mungkin akan mengejarku untuk memberimu hadiah. Menemaninya menonton film sebagai balasan juga merupakan kesopanan dasar, kan? Tapi aku benar-benar takut pada Gu Xie. Lebih baik mencari alasan untuk menolak. Hadiah yang akan diberikan lain waktu. Akan lebih baik mengembalikannya padanya. Saat ini, aku belum selesai berbicara. Suara Shen Weiwei tiba-tiba datang dari belakang. Xie, Wan Wan. Apa yang kalian lakukan di sini? Mendengar suaranya, mataku langsung berbinar. Seperti melihat juru selamat, aku menoleh ke belakang. Tokoh utama wanita datang. Perhatian tokoh utama pria. Seharusnya tidak lagi tertuju padaku, umpan meriam ini, kan? Shen Weiwei berjalan cepat mendekat, melihat kotak hadiah di tanganku. Alisnya sedikit berkerut. Jelas dia sudah menduga bahwa ini kemungkinan besar diberikan oleh Gu Xie. Dia pasti berpikir dalam hati, kapan aku diam-diam menjalin hubungan baik dengan Gu Xie? Dia sedikit tidak senang, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, gaun yang diberikan Gu Xie padaku. Dia sudah memakainya. Dia takut jika bertanya lebih lanjut akan menimbulkan kesalahpahaman. Dia berpura-pura santai dan bercanda, aku hanya lewat dan melihat kalian di sini. Apakah sedang menungguku? Ya, aku segera menimpali, berjalan ke sisinya. Gu Xie ingin menonton film. Kebetulan sekali kamu datang, kamu bisa menemaninya. Begitu kata-kata itu keluar,
Aku langsung menghentikan taksi dan segera melompat masuk. Sebelum pergi, aku masih tersenyum dan melambaikan tangan pada Guxie. Terima kasih atas hadiahnya, Guxie. Sampai jumpa. Setelah mobil melaju pergi, barulah aku menghela napas lega. Tokoh utama pria dan wanita akhirnya menjauh. Wajahnya juga menjadi dingin. Kelembutan yang tadi ada di depanku lenyap sama sekali. Raut dinginnya kembali ke wajahnya. Tatapannya gelap dan dalam, menatap arah kepergianku. Bersabarlah sedikit lagi. Sementara, bersabarlah sedikit lagi. Kembali ke keluarga Yan. Belum juga masuk, sudah terdengar suara berisik dari dalam. Chen Ge, Kak Chen. Di mana Wan Anji ya, Kak Wan An? Kenapa dia belum pulang? Iya. Seharusnya dia sedang senggang sekarang. Aku bahkan membawakannya hadiah kecil. Gerakan mendorong pintuku terhenti. Kenapa hadiah lagi? Aura hadiah apa yang sedang kupancarkan belakangan ini? Setiap orang yang kutemui ingin memberiku hadiah. Saat aku sedang linglung, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Beberapa remaja tinggi besar keluar sambil tertawa. Setelah melihatku, mereka tampak terkejut. Mereka segera mundur, wajah mereka langsung memerah. Mereka menatapku lurus-lurus, dengan malu-malu menyentuh wajah mereka. Kak Wan An sudah kembali ya? Seorang remaja berkata dengan suara pelan. Remaja lain segera menyambutku, cepat masuk, di luar panas. Kalian jangan menghalangi pintu. Bagaimana kalau Kak Wan An kepanasan? Beberapa remaja dengan antusias membawaku masuk ke rumah. Mereka mulai sibuk. Ada yang menuangkan air, ada yang mencuci buah. Mereka juga memotong dan menatanya di piring untuk kumakan. Yan Chen terdiam melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini datang bukan untuk bermain dengannya, tetapi karena aku. Dikelilingi oleh para pemuda berkulit gelap ini. Aku tampak sangat putih dan lembut, seperti mochi yang lembut dan manis, memancarkan aroma manis. Yan Chen duduk di sampingku, melihat kotak hadiah di tanganku, wajahnya langsung muram. Dari siapa? Belum sempat aku menjawab, dia langsung merebut kotak hadiah itu. Setelah membukanya, isinya adalah gaun putih. Wajahnya menjadi gelap. Tekstur dan desainnya sangat indah. Tidak terlihat mereknya, tetapi jelas tidak murah. Pasti dari orang yang mengantarmu kemarin kan? Yan Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Bagaimana kamu tahu? Dia mengantarmu pulang kemarin, hari ini dia memberimu hadiah. Dia pasti menyukaimu. Yan Chen mengambil gaun itu, mengerutkan kening sambil mengamatinya. Sepertinya ini merek butik luar negeri. Yang hanya menerima pesanan khusus dan sangat sulit untuk memesan. Ekspresi Yan Chen semakin buruk. Gaun ini seolah-olah dibuat khusus untukku. Sulit sekali untuk memesannya. Bahkan ukuran pinggangnya pun pas. Aku tidak terlalu paham barang-barang mewah, tapi aku bisa melihat gaun itu harganya mahal. Jelas lebih mahal dari hadiah anggota klub lainnya. Shen Weiwei hanya menerima lipstik, begitu pula dua anggota perempuan lainnya. Situasi ini agak aneh. Terlintas sebuah pikiran yang tidak mungkin, tapi segera ku tepi sendiri. Mungkin Gu Xie memberi hadiah berdasarkan kesukaan masing-masing. Karena dia tidak tahu apa yang aku sukai, makanya dia memberikan gaun. Yan Chen tiba-tiba berkata, apa dia menyukaimu? Aku tersadar. Tanpa berpikir panjang aku langsung menyangkal, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau tidak, kenapa dia memberimu gaun? Jangan-jangan kamu langsung kabur dengan orang hanya karena sebuah gaun? Aku beritahu ya. Kalau berani begitu, aku akan lapor ke Mama. Dia memberikan hadiah ke semua orang. Bukan hanya aku. Aku tidak ingin mendengarkan ceramahnya di depan banyak orang. Aku mengambil kembali gaun itu. Mencoba bersikap tegas seperti seorang kakak, tetapi nada bicaraku tetap melembut saat berbicara. Aku ini kakakmu. Kalau kamu begini terus, aku akan apa? Yan Chen menatapku tanpa rasa takut sedikit pun. Aku membuka mulut, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku terasa hancur. Aku memang tidak bisa melakukan apapun padanya, ibu juga tidak akan membelaku. Apalagi sampai diganggu, di keluarga ini aku hanyalah keberadaan yang berlebihan. Tidak apa-apa, aku menahan rasa perih ini, kata Yan Chen. Aku kembali ke kamar dulu. Yan Chen melihat punggungku yang sedih dan dengan kesal menggaruk rambutnya. Sebenarnya dia tidak ingin membuatku sedih. Setelah kembali ke kamar, suasana hatiku perlahan membaik. Aku sudah terbiasa dengan perasaan ini. Setelah meletakkan barang-barang, telepon berdering. Ternyata itu penulis skenario Zhang menelepon. Dasar Wan, peran utama wanita sudah diputuskan untuk orang lain. Tapi ada juga peran tokoh suci sesat, apakah kamu bersedia memerankannya? Aku sedikit terkejut. Peran putri antagonis ini lumayan banyak, karakternya jahat dan sangat beracun, selalu menghantui tokoh utama pria. Sambil menggoda, sambil membunuh. Meskipun kepribadianku lembut, memerankan peran ini sangat sulit. Tapi aku tetap langsung setuju. Baik, terima kasih, penulis Zhang. Aku bersedia. Hari pertama syuting, aku tiba di lokasi syuting lebih awal. Shen Weiwei langsung melihatku, berjalan mendekat dengan asisten dan penata riasnya. Wan, kenapa kamu datang begitu awal? Aku tidak menunggu lama.
Mendengar suara pujian. Mendongak, aku melihat Yao Che mengenakan kostum kuno putih, senyum lembut membuatnya tampak gagah dan tampan. Shen Weiwei jelas mengenalinya. Kagum, sungguh tak terduga dia terlihat sangat cantik dalam kostum kuno. Penata riasnya sangat hebat. Aku duduk di kursi membaca naskah, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Mendongak, aku melihat Yao Che sudah duduk. Dia tersenyum dan berkata, kamu dan Shen Weiwei memiliki hubungan yang baik, ya. Sungguh menarik teman baik datang ke lokasi syuting bersama. Aku menggelengkan kepala. Ini hanya kebetulan, kami hanya teman biasa. Yao Che tersenyum tipis. Dia tidak banyak bicara lagi. Dia kemudian mengobrol tentang topik lain. Meskipun dia seorang bintang besar. Namun dia mudah bergaul, lucu dan jenaka, membuatku secara bertahap merasa rileks. Asistennya membelikan kopi es dan memberikannya padaku. Aku menerimanya dan menyesapnya, rasanya sangat pahit hingga hampir kusemburkan. Pahit sekali, aku menjulurkan lidah dan menahan diri berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Yao Che tertawa dan meminta maaf, aku tidak tahu kamu tidak suka pahit. Tatapan matanya tanpa sadar jatuh ke pipiku. Noda air kecoklatan kecil itu tampak sangat mencolok. Kulitku awalnya sudah putih dan tanpa celah. Saat ini dengan sedikit noda air, malah terlihat lebih menggoda, seolah membuat orang ingin mendekat dan menciumnya. Yao Che tanpa sadar mengulurkan tangan, seolah ingin menyentuh pipiku yang lembut, namun belum sempat menyentuh. Tiba-tiba terasa perih di pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh sebuah tangan besar, dengan kekuatan yang terkendali. Namun menyembunyikan kekuatan untuk mencubit hingga patah. Seketika aku mendongak dan melihat Gu Xie. Dia selalu tenang dan terkendali. Tapi kali ini, wajah tampan itu menunjukkan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dingin menusuk tulang bercampur dengan amarah yang membara. Sungguh menakutkan. Ketua, aku terkejut melihatnya seperti ini. Gu Xie benar-benar marah. Dan sangat marah. Kenapa? Wajah Gu Xie sangat gelap dan menakutkan. Dia menatap tangan Yao Che, seolah-olah dia bisa menghancurkannya kapan saja. Pikiran gelap berkecamuk di benaknya. Mengapa dia harus menahan diri? Dia bisa langsung merebut Wan. Berada di sisinya, sehingga para pria yang tidak tahu diri itu tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Dia bisa menghindarinya sekali, tapi tidak bisa selamanya, cepat atau lambat dia akan menyukainya. Dia sudah mengusir begitu banyak orang, tapi meski sudah berusaha mencegah, pada akhirnya dia tetap tidak bisa selalu berada di sisinya. Bahkan jika emosi gelap sudah bergejolak di dalam hatinya, ketika Gu Xie melihat tatapan bingung dan tidak mengerti dari saya, dia dengan paksa menekan semua dorongan itu. Dengan dingin dia berkata kepada Yao Che, apa yang baru saja ingin kamu lakukan? Kalimat ini membuat Yao Che tanpa sadar berteriak. Tetapi Gu Xie hanya bertanya. Yao Che terkejut dan melupakan rasa sakit di pergelangan tangannya, dan buru-buru menjawab. Aku melihat ada kotoran burung di wajahnya, aku membantunya membersihkannya. Gu Xie melepaskan tangannya. Dengan dingin dia menatapnya. Yao Che tidak berbohong, tetapi niatnya jelas tidak murni. Aku mendengar kata-kata Yao Che, tanpa sadar aku mengangkat tangan untuk menyentuh wajahku. Tetapi sebelum tanganku menyentuh pipiku, wajahku sudah dicubit dengan lembut oleh Gu Xie. Aku terkejut dan membelalakan mata. Aku melihat dia menarik tangannya dengan acuh tak acuh. Dengan tenang berkata, sudah dibersihkan. Dia kemudian berbalik ke Yao Che. Maaf, tadi aku salah mengira kamu sedang bertindak kurang ajar. Tidak apa-apa. Wajah Yao Che pucat, pergelangan tangannya masih terasa sakit. Sebenarnya aku ini siapa bagi Gu Xie? Kenapa dia bisa semarah itu? Aku menyentuh tempat yang disentuh Gu Xie, seolah masih bisa merasakan suhu jarinya. Untuk sesaat aku merasa kehilangan arah, apakah ini bisa dibilang kita agak dekat? Tapi melihat Gu Xie yang terlihat begitu biasa saja. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Ketua, kenapa kamu datang? Aku bertanya, namun Gu Xie belum sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara terkejut di samping. Xie, kenapa kamu datang? Aku menoleh. Tepat saat itu, Shen Weiwei keluar setelah selesai dirias. Dia mengenakan pakaian kasual berwarna hijau muda, tampak lincah dan ceria. Sangat cocok dengan karakter yang diperankannya kali ini, tokoh utama wanita bernama Anxia Oling, yang memiliki kepribadian ceroboh namun menggemaskan. Senyum mengembang lebar, apalagi saat melihat Gu Xie, seolah seluruh dirinya semakin mantap. Apakah kamu datang menjenguk? Tidak menyangka kamu datang di hari pertamaku. Sungguh sebuah kejutan. Dia tidak bertanya apakah Gu Xie datang untuk menemuinya, tapi aku tahu, dengan kepribadian Gu Xie, orang yang bisa membuatnya berinisiatif mencari pasti sangat penting baginya. Dan dalam adegan ini, selain dia, hanya ada aku. Dia hanya mengenal kami berdua, jadi aku juga tidak terkejut. Lagi pula, Shen Weiwei adalah pemeran utama wanita. Wajar jika Gu Xie sebagai pemeran utama pria datang mengunjungi lokasi syuting. Melihat giliranku untuk dirias. Aku menyelinap ke ruang rias ketika Shen Weiwei berjalan mendekat. Yao Che juga pergi dengan lesu. Hanya tersisa mereka berdua. Shen Weiwei berjalan ke arah Gu Xie, menatapnya dengan malu-malu dan berkata, Gu Xie,
Apakah kamu pikir penampilanku ini bagus? Apakah ini sangat cocok dengan peran An Xiaoling? Tapi dia menunggu lama. Gu Xie tetap tidak memujinya. Shen Weiwei mendongak dengan ragu. Bertemu dengan matanya yang dingin. Untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya sendiri dari mata Gu Xie. Tapi di mata itu hanya ada kebencian. Gu Xie berbicara dengan dingin. Suaranya sedingin es. Kamu merebut peran Wan Wan. Hati Shen Weiwei berdebar kencang. Dia pikir dia salah dengar. Dengan sedikit harapan, dia bertanya dengan hati-hati, Gu Xie, apa yang kamu katakan? Peran ini awalnya milik Wan Wan. Kamu menggunakan kekuatan keluarga Shen untuk menukar posisinya. Benarkah tidak? Aku tidak. Aku mendapatkan peran ini berdasarkan kemampuanku. Aku adalah pemeran utama wanita yang paling cocok. Shen Weiwei membela diri dengan rasa bersalah. Tapi setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak berani menatap Gu Xie. Tangan Gu Xie mengepal erat. Kemarin dia baru tahu bahwa perannya direbut oleh Shen Weiwei. Sutradara saat itu dengan jelas mengatakan kepadanya, pemeran utama wanita itu seharusnya aku. Dan Shen Weiwei memiliki kinerja audisi yang biasa-biasa saja. Seharusnya dia tidak terpilih. Karena keluarga Shen sebagai investor yang memaksa sutradara untuk menggantikanku. Semua orang mengira Gu Xie tidak akan peduli dengan hal semacam ini, jadi mereka tidak memberitahunya tepat waktu. Tapi dia tidak menyangka. Tanpa sepengetahuannya, aku sudah menderita. Ini adalah kesalahannya. Dia belum cukup berusaha. Seharusnya dia langsung menyatakan dengan jelas bahwa aku yang akan memainkan peran utama wanita. Dengan begitu, tidak ada yang berani menggantikanku. Sekarang peran sudah ditetapkan dan foto rias wajah juga sudah dipublikasikan. Mengganti peran sementara tidak hanya akan memengaruhi reputasi, tetapi juga dapat memberikan alasan bagi orang-orang dengan motif tersembunyi. Gu Xie menatap Shen Weiwei yang wajahnya pucat dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Saat ini, Shen Weiwei panik. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Xie, aku. Guen melihat punggung Gu Xie yang pergi. Gu Xie juga tidak akan berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak bermoral dan tidak segan melakukan apapun. Tepat ketika Shen Weiwei mengertakkan gigi. Tiba-tiba dia mendengar suara kekaguman dari luar. Ini riasan siapa? Kenapa begitu cantik? Terlalu menakjubkan, glamor dan menggoda. Persis seperti Lin Feifei sendiri. Shen Weiwei tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat seorang wanita cantik. Wanita cantik dengan kostum kuno merah dan hitam perlahan berjalan masuk. Dia tampaknya tidak terbiasa dengan penampilan ini, dengan sedikit rasa malu di antara alisnya. Namun justru terlihat semakin mempesona, kepolosan dan daya pikat menyatu dengan indah, kelincahan peri. Mengeluarkan suara renyah mengikuti gerakannya, memikat hati, udara seolah dipenuhi aroma yang memabukkan. Dan orang ini ternyata adalah aku. Secercah keterkejutan melintas di mata Shen Weiwei. Dia sama sekali tidak menyangka dandanku akan semenakjubkan ini. Aku baru selesai dirias, sutradara memanggilku. Wan Wan. Kamu tidak punya asisten, kan? Aku punya pekerja paruh waktu yang sementara tidak ada posisi, tidak enak juga kalau langsung dipecat. Lebih baik dia jadi asistenmu saja dulu. Sambil berkata, dia memanggil seorang gadis yang terlihat berusia awal 20-an. Kehadapanku, gadis itu berpenampilan manis, seperti mahasiswa yang baru lulus. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar. Seolah melihat idola. Halo, Nona Yanyan, nama saya Li Fang, panggil saja Xiao Fang. Aku tertegun sejenak, tidak menyangka sutradara akan secara khusus mengatur asisten untukku. Kapan sutradara mulai mengurusi hal-hal seperti ini? Aku ragu sejenak, lalu berkata kepada sutradara, tapi aku belum mampu membayar gaji asisten. Lebih baik diaturkan untuk orang lain saja. Aku baru terjun ke industri ini, belum menandatangani kontrak dengan perusahaan manajemen. Uang yang kudapatkan dari melukis saat kuliah, semuanya akan digunakan untuk membeli rumah, sama sekali tidak ada uang lebih untuk mempekerjakan asisten. Lagi pula aku juga tidak ingin membayar gaji itu, merasa tidak enak. Tidak perlu kamu yang bayar. Dia dari kru, gajinya dari kru, kamu tinggal pakai saja. Sutradara melambaikan tangannya sambil tersenyum, jelas tidak ingin aku menolak. Kalau begitu, aku terpaksa menerimanya. Setelah berterima kasih kepada sutradara, aku membawa Xiao Fang untuk berkenalan. Sutradara melihatku menyetujui, diam-diam menghela napas lega, dalam hati berkata, akhirnya menyelesaikan tugas, asisten ini jelas bukan dia yang mencari, melainkan dikirim oleh Gu Xie. Sutradara melihat persiapannya sudah hampir selesai, lalu membawa kami menuju lokasi syuting. Pada awalnya syuting berjalan lancar. Hingga tiba adeganku di dalam air, Shen Weiwei mulai melakukan NG berulang kali, matahari sangat terik. Wajah orang-orang di sekitarku semakin lama semakin muram, sedangkan aku berendam di air kolam yang dingin, setiap kali merasa tubuhku semakin berat. Namun demi mendapatkan sekali pengambilan gambar yang sempurna, aku tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap fokus, hingga Shen Weiwei kembali lupa dialog. Sutradara akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, dia sudah berakting berkali-kali, tetap saja tidak bisa.
Bahkan dialog sederhana pun tersendat, aku merasa sangat lelah, wajahku juga jauh lebih pucat dari sebelumnya. Shen Weiwei melihat, di permukaan tampak sedikit menyesal, namun entah mengapa dalam hatinya justru merasa sedikit lega. Dia mengusulkan, bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Wan Wan sudah keriput karena terlalu lama berendam di air. Aku juga merasa sedikit tidak enak. Xiao Fang tidak tahan lagi dan dengan marah menarikku keluar dari air. Menyadari wajahku pucat, dia berkata dengan tidak puas, jika merasa tidak enak, beraktinglah dengan lebih baik. Suaranya cukup keras untuk didengar Shen Weiwei. Shen Weiwei bingung. Dia berkata dengan tidak senang, apa maksudmu? Xiao Fang menggigit bibirnya dan tidak bersuara. Dia tahu identitas Shen Weiwei, tidak bisa berdebat dengannya. Jika tidak, yang akan kesulitan adalah aku. Aku menepuk tangan Xiao Fang dan perlahan berkata, dia benar. Shen Weiwei menatapku dengan kaget, untuk sementara tidak tahu bagaimana harus menjawab. Biasanya aku bersikap lembut. Biasanya aku tidak berdebat dengannya, tapi kali ini aku benar-benar membantahnya di depan umum. Sutradara datang untuk menengahi. Sambil tersenyum berkata, Weiwei, untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya. Besok kita lanjutkan syuting. Saat aku baru saja sampai di halte bus, tiba-tiba hujan deras turun. Hujan di musim panas datang dengan ganas. Aku dan Xiao Fang berlindung seadanya, tetapi tetap basah kuyup. Xiao Fang bergumam dengan kesal, kenapa hujan tiba-tiba turun begitu deras? Sepatuku hampir basah semua. Setelah selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Baru saja terkirim. Tiba-tiba terasa seseorang menarik bajuku dengan pelan. Menoleh, aku mengedipkan mata padanya. Berbalik dan berkata, maaf, membuatmu menjadi asistenku. Aku bahkan tidak punya mobil, masih membiarkanmu menemaniku naik bus. Bagaimana mungkin? Xiao Fang menatapku dengan heran, terutama ketika melihatku juga basah kuyup, matanya penuh perhatian. Seperti anak anjing yang malang. Dalam hatinya dia berpikir, aku benar-benar ingin segera memberinya pelukan besar. Tetapi teringat akan majikannya, dia mengurungkan niatnya dan bercanda. Sekarang menemanimu naik bus, nanti menemanimu naik mobil bagus. Baru saja selesai berbicara. Sebuah mobil bagus berhenti tidak jauh dari sana. Pintu mobil terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi. Memegang payung hitam berjalan ke arah kami. Karena payung menghalangi pandangan, aku tidak langsung mengenalinya. Hanya merasakan sedikit tekanan yang familiar. Wan, suara jernih itu membuat hatiku bergetar. Mengetahui itu Gu Xie, dia berjalan cepat ke hadapanku dan berkata kepadanya. Hujannya terlalu deras, aku kebetulan lewat, biar kuantar kau pulang. Tidak usah, bus akan segera datang, aku menolak. Gu Xie seharusnya datang menjemput Shen Weiwei, kebetulan melihatku, saat itulah. Bus datang, Xiao Fang diam-diam naik ke bus, saat aku tiba. Sopir sudah jalan. Tunggu sebentar. Aku ingin mengejar dan menyuruh sopir berhenti, tapi tiba-tiba angin kencang bertiup, air hujan menerjang. Aku segera mundur, tangan Gu Xie terulur dari belakang, melindungiku dari air hujan. Sikap ini membuatku panik, hatiku merasa tidak nyaman, akibatnya aku tidak sengaja menginjak kakinya. Maaf, aku segera menarik kakiku, melihat bekas kaki di sepatunya. Aku bingung, Gu Xie membungkuk, nadanya memanjakan. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan kau menginjakku lagi, tapi hujan semakin deras, kalau tidak segera naik mobil, kita semua akan basah kuyup. Wajahku langsung memerah, hatiku merasa canggung mendengar perkataannya. Seolah-olah aku menjadi pacar kecil yang manja. Hujannya memang sangat deras, aku tidak enak menolak kebaikannya lagi. Hanya bisa menurut dan naik ke mobil. Di dalam mobil, aku melihat bekas kaki di sepatu Gu Xie. Aku meminta maaf dan berkata, aku lep ya, sambil berkata, aku ingin mengelapnya. Tapi dia tiba-tiba membungkuk, malah membersihkan noda air di sepatunya sendiri. Pandangan. Aku sedikit panik, menarik kakiku, tapi dia malah memegang pergelangan kakiku. Pandangan. Aku menjerit, hatiku panik. Aku ingin menarik kakiku, tapi cengkeramannya semakin kuat. Tangan Gu Xie besar dan kuat. Mencengkeram pergelangan kakiku yang ramping. Kehangatan terasa dari telapak tangannya, hampir membakarku. Hatiku linglung, tapi dia segera menarik tangannya dan bertanya dengan tenang. Wan, apakah hari ini di lokasi syuting ada yang mengganggumu? Menggangguku? Aku. Pertanyaannya terlalu tiba-tiba. Untuk sesaat aku tidak bereaksi, yang ada di benakku hanyalah adegan tadi saat dia menggenggam pergelangan kakiku. Aku selalu merasa tindakannya agak mendominasi. Aku tidak tahu harus menjawab pertanyaannya dulu atau menanyakan tindakannya tadi. Namun, melihat tatapan khawatirnya, aku tetap menjawab dengan sopan. Tidak ada yang menggangguku. Benarkah? Tatapan Gu Xie sedikit meredup, seolah-olah sedang menebak apakah aku merasa tidak enak hari ini. Dia berkata dengan lembut, kalau begitu, jika Wan diganggu di kemudian hari, ingatlah untuk memberitahuku. Aku salah satu investor dan juga temanmu, ada apa-apa bisa merepotkanku. Terima kasih,
Aku berpikir dalam hati bagaimana aku bisa merepotkannya setelah kejadian tadi. Itu membuatku ingin bertanya mengapa dia melakukan itu. Tetapi melihat penampilannya yang jujur, aku akhirnya tidak bertanya. Saat tiba di rumah, hujan baru saja berhenti. Terima kasih, ketua klub, sudah mengantarku pulang. Aku melambaikan tangan bersiap untuk masuk, tetapi Guxie berkata dengan nada tak berdaya, Wan Wan, tidak bisakah kamu memanggil namaku? Terus memanggil ketua klub, terlalu canggung. Aku terdiam sejenak. Tidak ada jawaban, tapi dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalaku. Kalau begitu, ubah sebutannya saat kita bertemu lagi lain kali. Sampai jumpa, Wan Wan. Seiring dengan kepergian mobil. Aku tertegun dan menyentuh kepalaku. Kapan Guxie menjadi begitu lembut dan ramah? Aku menggelengkan kepala. Aku merasa karakter pria utama berbeda dari yang digambarkan dalam buku. Pukul 9 malam, aku mengeringkan rambutku. Kelelahan syuting ditambah waktu berendam yang terlalu lama membuat kepalaku terasa penuh dan tidak nyaman. Aku sangat mengantuk, langsung naik ke tempat tidur dan tidur. Keesokan harinya, aku datang ke lokasi syuting lebih awal. Hari ini ada adegan jatuh ke air. Sutradara memanfaatkan kondisi Shen Weiwei yang masih baik, segera mengambil gambar adegan itu terlebih dahulu. Aku merasa kedinginan sejak bangun pagi. Mungkin karena masuk angin tadi malam, tapi lokasi syuting panas. Aku tidak memperhatikannya. Asisten Shen Weiwei membelikan kopi untuk semua orang dan berteriak. Weiwei mentraktir semua orang kopi. Semua orang agak ragu. Tapi tetap saja ada yang mengambilnya. Saat ini, Shen Weiwei memegang 2 cangkir kopi dan berjalan ke arahku. Dia tersenyum dan menyerahkannya kepadaku. Wan Wan, lihat wajahmu tidak enak. Minumlah kopi untuk menyegarkan diri. Tidak perlu, aku tidak suka minum kopi. Aku mendongak menatapnya, hatiku penuh dengan keraguan. Kemarin dia masih menggunakan kata-kata sindiran di internet. Kenapa hari ini dia menyapaku seolah tidak terjadi apa-apa? Dia memaksa memasukkan kopi ke tanganku, aku menghindar. Aku berdiri dan berkata, aku benar-benar tidak suka kopi. Lalu langsung menghampiri sutradara. Ekspresi Shen Weiwei menjadi suram, hatinya penuh amarah, tetapi sudut bibirnya diam-diam naik. Kilatan licik melintas di matanya. Sepertinya jika aku tidak minum kopi, aku akan minum lebih banyak air kolam nanti. Aku mulai bersiap-siap untuk masuk ke air, meskipun awalnya lebih alami jika didorong ke air, tetapi mempertimbangkan kemampuan akting Shen Weiwei. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, hanya bisa diselesaikan dengan editing. Sutradara berteriak, mulai. Ekspresi Shen Weiwei menjadi berlebihan. Ah, tidak boleh kamu. Maaf. Awalnya dia agak gugup. Begitu kata-kata pura-pura menyesalnya diucapkan, hati semua orang menjadi tegang. Dalam beberapa pengambilan gambar berikutnya, penampilan Shen Weiwei masih belum memuaskan. Bukan ekspresinya yang aneh. Tetapi dia lupa dialog atau bahkan menambahkan beberapa gerakan yang tidak perlu. Benar-benar berlebihan. Dia terus-menerus salah mengucapkan dialog. Siluman, aku tidak mau obat penawarmu. Cepat, semua orang bisa melihat bahwa dia sengaja mempersulitku. Sutradara akhirnya tidak tahan lagi. Shen Weiwei, jika kamu tidak bisa menghafal dialog, maka jangan dihafal. Jangan berakting juga. Dia segera membungkuk meminta maaf, sikapnya cukup baik. Maaf, aku kurang tidur semalam. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Meskipun sutradara menggertakkan gigi dan menahan diri, tetapi jelas dia sudah hampir mencapai batasnya, terutama karena dia juga memerankan pemeran utama wanita. Itu benar-benar membuatnya sakit kepala, tetapi dia kemudian menyebutkan, Wan Wan sudah berendam di air begitu lama. Jika tidak segera diambil gambarnya, dia akan sia-sia berendam hari ini. Sutradara memasang wajah dingin. Baiklah, terakhir kali. Jika masih tidak bagus, ganti orang. Shen Weiwei dengan enggan menundukkan kepalanya dan menatapku di dalam air. Sepertinya suasana hatinya sedikit membaik. Karena sudah lama berendam di air, tubuhku mulai menggigil. Xiao Fang dengan cemas bertanya padaku, Kak Wan Wan. Shen Weiwei akhirnya nyaris berhasil berakting kali ini. Tetapi ketika sampai pada baris dialog terakhir, dia menunjukkan ekspresi yang berlebihan lagi. Hatiku langsung tenggelam. Penglihatan menjadi gelap, tubuh tanpa sadar tenggelam ke bawah. Sutradara berteriak setelah menyadari aku tenggelam. Ada apa dengan Wan Wan? Cepat selamatkan. Guxie melompat ke danau pada saat pertama. Dia mengangkatku ke tepi pantai, tangannya gemetar, terus menepuk wajahku. Wan Wan, bangun. Setelah aku keluar dari air. Dalam pandangan yang kabur, aku melihat wajah Guxie yang cemas. Sebelum aku sempat berbicara, aku pingsan lagi. Guxie menggendongku dengan tergesa-gesa menuju mobil, tetapi Shen Weiwei tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia mencoba menjelaskan, Xie, bukan aku yang mencelakainya. Guxie marah besar, minggir. Nada bicaranya yang dingin membuat Shen Weiwei langsung terduduk di tanah, hatinya dipenuhi ketakutan. Kemudian, Guxie membawaku ke rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada masalah serius. Hanya perlu menurunkan demam. Guxie dengan cermat menanyakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah dokter pergi, dia baru masuk ke kamar.
Gu Xie berjalan ke samping tempat tidur dan dengan lembut menyentuh wajahku. Gerakannya lembut namun hati-hati, lalu dengan cepat menarik tangannya kembali. Gu Xie masuk. Dia merendahkan suaranya, "Tuan Gu, Nona Shen ingin bertemu denganmu." Suruh dia pergi. Guli terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. "Mengenai Nona Shen sebagai pemeran utama wanita, apakah Anda ingin menggantinya?" Gu Xie melirikku. Nada bicaranya dingin dan acuh tak acuh, "Tidak perlu diganti, tapi kita akan menambah investasi. Namun, minta sutradara untuk tidak lagi fokus pada syuting pemeran utama wanita, dan memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan oleh Wan Wan." Gu Xie mengangguk setuju, lalu keluar untuk mengatur. Aku terbangun dari mimpi. Hatiku dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Jangan, aku membuka mata dengan ngeri. Suasana di sekeliling gelap gulita, ketakutan dalam mimpi belum hilang. "Wan Wan, ada apa denganmu?" Suara familiar Gu Xie terdengar di telingaku. Aku tanpa sadar menoleh. Melihat sebuah tangan terulur, aku ketakutan dan menepisnya. Tak disangka, aku malah memukul wajah Gu Xie. "Jangan sentuh aku." Aku tertegun, rasa sakit di tanganku membuatku sedikit sadar. Aku menyadari bahwa orang di depanku adalah Gu Xie. Aku sedikit mengangkat kepala. Dengan hati-hati menatapnya. Cahaya bulan masuk, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas semua yang ada di sekeliling. Baru kemudian aku ingat kejadian sebelumnya. Gu Xie benar-benar menyelamatkanku dan membawaku ke rumah sakit. Tadi, aku benar-benar menganggapnya orang jahat dan menamparnya. Gu Xie dengan lembut menahan tanganku. "Jangan bergerak, aku akan menyalakan lampu." Lampu menyala. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh dahiku, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. "Sakit?" "Tadi bermimpi." "Tidak sakit," jawabku pelan. Tapi karena bersalah, aku tidak berani menatapnya. "Maaf, Ketua. Aku tadi memukulmu." "Tidak apa-apa, tidak sakit." Dia menundukkan matanya, dengan lembut menggenggam tanganku, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Sepertinya dia malah senang karena aku memukulnya. Gu Xie menunduk dan bertanya dengan lembut, "Sampai sekarang, kamu masih tidak mau memanggil namaku?" "Sudah selama ini, Wan Wan masih memanggilku dengan begitu kaku." Suaranya terdengar sedikit sedih. "Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku bisa sementara tidak muncul di hadapanmu." Meskipun dia berkata begitu, tapi dia tidak bergerak. Suasana langsung terasa menekan. Aku merasa sedikit gugup. Ini bukan pertama kalinya Gu Xie bertanya padaku, apakah aku membencinya. Sebenarnya, jika aku langsung mengatakan membencinya, mungkin itu benar-benar bisa membuatnya menjauh. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Dia menyelamatkanku dan membawaku ke rumah sakit. Jika aku benar-benar mengatakan membencinya, bukankah itu akan terlihat terlalu tidak berperasaan? Lagi pula, aku juga tidak benar-benar membencinya. Aku bukan orang yang suka berbohong, dan juga tidak ingin menyakiti orang lain. Terutama ketika melihat matanya yang jernih seperti mata air, ingin dengan sengaja mengatakan kata-kata yang membencinya. Tersangkut di tenggorokan. Gu Xie melihatku terdiam, sorot matanya sedikit meredup. Dia berdiri dan berkata, "Sepertinya Wan Wan memang membenciku. Kalau begitu, aku pergi saja." Saat ini, meskipun kata-katanya terdengar tegas, tapi langkah kakinya sangat lambat. Seolah-olah sedang menungguku untuk menahannya. Aku panik, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menarik ujung bajunya. Dengan tergesa-gesa aku berteriak, "Tunggu, tunggu." Dia berhenti, sedikit menoleh, dengan ada suara yang sedikit kesal. "Kalau begitu, apakah kamu mau memanggil namaku nanti?" Aku membuka mulutku, tapi kata-kata itu tidak bisa kuucapkan. Melihat keadaanku, Gu Xie berpura-pura sedih, kemudian ingin pergi. Aku dengan cepat berteriak, Gu Xie, suaraku bergetar tanpa sadar. Seolah terdesak, namun lembut bagai madu, Gu Xie mendengarkan. Senyum di matanya semakin dalam, dia berbalik, pandangannya beralih dari wajahku ke telingaku yang sedikit memerah. Dia terkekeh pelan, suaranya memanjakan dan serak, Memanggil nama lengkap juga terdengar bagus. Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, karena kamu tidak membenciku. Maka tinggallah di sini untuk memulihkan diri selama beberapa hari ini. Bagaimana kalau aku merawatmu? Perubahan topik yang tiba-tiba membuatku tertegun sesaat. Aku menatapnya dengan bingung. Pada akhirnya aku hanya bisa menyetujui tanpa daya, dan membiarkannya merawatku. Sebelum tertidur, aku seperti samar-samar melihat Gu Xie masuk ke kamar lagi. Berjalan ke arahku, tetapi sebelum aku bisa melihat dengan jelas, aku benar-benar tertidur. Keesokan paginya, aku bangun dengan linglung, mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Kamar VIP memiliki kamar mandi, tapi hanya ada aku di sini. Bagaimana mungkin ada suara? Hatiku menegang, aku dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan berjalan menuju arah suara. Melalui celah pintu, aku samar-samar melihat sosok tinggi, dan tanpa sadar bertanya dengan suara pelan. "Siapa di dalam?" Aku mendorong pintu terbuka, pemandangan di depan mataku membuatku tertegun.
Terlihat Gu Xie sedang mencuci sepasang kaos kaki putih susu di baskom cuci. Aku tertegun sejenak. Mengangkat kepala, dia juga kebetulan menoleh, menatapku. Kemudian menunjukkan senyum lembut, "Wan Wan sudah bangun? Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Baik, sudah jauh lebih baik. Hanya saja." "Apa yang sedang kamu lakukan?" Adegan ini sangat tidak sesuai dengan citranya sebagai putra bangsawan. Orang seperti dia yang tidak pernah menyentuh air cucian. Sebenarnya sedang mencuci kaos kaki, apalagi kaos kakiku. Aku membelalakan mata. Benar-benar tidak percaya. Dia menjawab dengan sangat alami, sedang mencuci kaos kaki. Aku tahu, tapi kaos kakiku. Aku terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dia mengangguk, nadanya santai. "Iya, melihat pakaianmu yang belum dicuci, aku sekalian membantumu mencucinya. Tenang saja, aku akan mencucinya dengan sangat bersih. Lagi pula, kaos kakimu memang sudah cukup bersih." Aku tertegun kaget. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu dengan begitu alami? Tunggu sebentar. Kenapa dia mencuci kaos kakiku? Aku benar-benar bingung, pikiranku kacau balau. Saat menoleh, kulihat pakaian dalam yang tergantung di samping sepertinya baru dicuci dan belum dijemur. Itu pakaian dalamku. Seluruh tubuhku membeku, wajahku langsung memerah, dan detak jantungku langsung melonjak. Aku buru-buru menghampiri dan mengambil pakaian dalam itu, menyembunyikannya erat-erat di belakangku, dan menatap Gu Xie dengan panik. Rasanya ingin menggali lubang dan mengubur diriku sendiri. Rasa malu dan keterkejutan langsung memenuhi otakku. Jauh di lubuk hatiku, tiba-tiba muncul secercah keberuntungan. Untungnya, celana dalamku bersikeras aku cuci sendiri tadi malam. Kalau itu juga dicuci olehnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku melihat ada pakaian yang belum dicuci, jadi aku mencucinya begitu saja. Tapi tenang saja, kaos kakinya aku cuci belakangan. Tidak tercampur, jelas Gu Xie dengan tenang, bahkan dengan sedikit senyum. Seolah-olah ini adalah hal kecil yang sangat normal. Aku menatapnya dengan lesu. Pemandangan ini benar-benar absurd. Kenapa dia bisa mengatakan hal-hal ini dengan begitu enteng? Kenapa dia membantuku mencuci pakaian, terutama pakaian dalam? Otakku benar-benar kosong, hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Bukankah aku pernah bilang akan menjagamu? Membantumu mencuci pakaian juga merupakan bagian dari menjaga. Suara Gu Xie masih terdengar ringan. Dengan sedikit nada memanjakan, sama sekali tidak menyadari emosiku yang hampir hancur. Aku tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri, tapi suhu di wajahku terus meningkat. Tepat ketika aku ragu-ragu. Gu Xie entah sejak kapan sudah mendekat. Tingginya setidaknya 190 cm, auranya mulia. Dengan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Saat dia mendekat, aku merasa diriku menjadi sangat kecil. Seolah-olah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Napasnya mendekat, penampilan lembutnya seperti lapisan kamuflase. Perasaan cemas tiba-tiba muncul di hatiku. Aku tanpa sadar mendongak dan menemukan bahwa matanya tiba-tiba menjadi dalam dan menakutkan. Jarak semakin dekat, tekanan semakin meningkat. Napasnya tepat di depanku. Aku langsung merasa sulit bernapas. Dia bertanya dengan lembut, dengan nada lembut. "Ada apa denganmu?" Nada suaranya lembut, tapi tatapan matanya seolah berkata, "Aku sangat ingin menciummu," hampir tidak bisa menahan diri lagi. Aku secara naluriah mundur. Seperti binatang kecil yang ketakutan, dengan tergesa-gesa berkata, tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantuku mencuci baju. Aku harus pulang." Aku bicara tanpa arah. Hanya ingin cepat-cepat pergi. Kalau bukan karena baju pasien yang kupakai, aku sudah lari dari rumah sakit. Aku ingat Xiao Fang sebelumnya mengantarkan ponselku, tapi sekarang sama sekali tidak tahu ditaruh di mana. Dengan tergesa-gesa mencarinya di tempat tidur. Suara Gu Xie tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku akan mengambilnya, namun kakiku baru saja menyentuh lantai, pinggangku terasa kencang. Aku langsung diangkat olehnya. Kekuatan yang familiar itu membuatku langsung kaku, terasa panas saat melingkari pinggangku. Membangkitkan ketakutan sebelumnya saat dia memegang pergelangan kakiku. Aku baru saja akan membuka mulut. Gu Xie berkata dengan suara pelan, "Wan Wan, lantai dingin. Kamu baru sembuh dari demam. Jangan menginjak lantai dengan kaki telanjang," ucapnya sambil menggendongku kembali ke tempat tidur. Nada bicaranya mengandung rasa sayang dan ketidakberdayaan. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara yang familiar. Dengan cepat menjulurkan kepala untuk melihat pria itu. Saat melihat wajah marah itu secara langsung, aku sedikit terkejut dan berkata, "Yan Cheng, kenapa dia bisa ada di sini?" Gu Xie terdiam sejenak. Dengan tenang menurunkanku ke tempat tidur. Terakhir, dia menoleh dan melirik anak kecil yang menatapnya dengan tajam. Kilatan dingin dan penghinaan terpancar di matanya, tapi tidak diperlihatkannya. Dia mengenali Yan Cheng. "Tuan muda keluarga Yan, adik tiriku." Sebenarnya, latar belakang keluarganya tidak buruk. Latar belakang keluarganya tidak buruk, tapi hidupku sangat pas-pasan. Kalau tidak takut membuat orang takut. Dia ingin sekali mengirimkan uang kepadaku setiap hari.
Sayang sekali aku tidak akan menerimanya. Gu Xie bertanya dengan nada datar. Bagaimana kamu bisa naik ke sini? Kamar yang aku tempati adalah kamar VIP, orang biasa tidak bisa naik tanpa izin. Bagaimana bisa dia naik ke sini? Asisten Xie dengan tergesa-gesa datang dan melihat ekspresi tidak senang di wajah Gu Xie. Dengan cemas menjelaskan, maaf, Gu Zong. Dia memberikan bukti bahwa dia adalah adik Tuan Muda Yan, jadi aku tidak menghalangi dan membiarkannya naik. Tapi tidak menyangka Yan Cheng langsung melepaskan diri darinya setelah naik. Yan Cheng masuk ke kamar dan melihatku masih duduk dengan patuh di tempat tidur. Marahnya tidak tertahankan, dia bertanya dengan nada menuduh, kamu sakit selama 2 hari ini? Kenapa tidak memberitahu keluarga? Berapa banyak telepon yang sudah kami lakukan? Dan malah bergaul dengan pria ini. Yan Cheng melotot ke arah Gu Xie dengan ganas. Dia tidak mengenal Gu Xie, tapi entah kenapa setiap kali bertemu dengannya. Dia secara tidak sadar merasakan permusuhan yang besar, merasa pria ini tidak punya niat baik. Dan memang seperti yang dia pikirkan. Pria ini memang bukan orang baik. Kata-kata Yan Cheng menusukku, membuatku mengerutkan bibir dengan tidak senang. Kemudian aku membalas, aku tidak berbuat yang aneh-aneh. Yan Cheng dengan marah berkata, jika tidak berbuat yang aneh-aneh, bagaimana bisa dia memelukmu? Aku tergagap, itu karena... Gu Xie tiba-tiba menyela, adik. Dengan tenang namun penuh provokasi, dia menatap Yan Cheng. Aura dari seseorang yang berkedudukan lebih tinggi, ada rasa penindasan yang tak terlukiskan. Aura itu membuat Yan Cheng semakin tertekan. Membuat Yan Cheng tampak seperti anak kecil yang kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Dan kenapa terdengar seperti sikap seorang kakak ipar? Yan Cheng menggertakkan gigi gerahamnya dengan jengkel. Dengan dingin dia berkata, kau memanggilku apa? Siapa adikmu? Gu Xie tidak berdebat tentang ini dengannya, tetapi dengan sedikit ejekan berkata, dia adalah kakakmu. Jika kau benar-benar peduli padanya, seharusnya kau lebih memperhatikan kondisi tubuhnya, bukan langsung menuduhnya melakukan ini dan itu. Yan Cheng berkata, apa urusanmu? Kata-kata selanjutnya belum selesai diucapkan. Sudah dipotong lagi oleh Gu Xie, bukankah kau menganggap dia berbuat yang aneh-aneh denganku? Lalu kenapa bukan urusanku? Yan Cheng berkata, kau masih berani mengakuinya? Apa yang ingin kau lakukan padanya? Gu Xie menjelaskan, tidak melakukan apa-apa, hanya merawatnya agar dia bisa beristirahat dan sembuh. Lagi pula, keluarganya tidak datang, kenapa aku tidak boleh lebih memperhatikannya? Kata-kata Gu Xie yang sinis membuat Yan Cheng sangat marah. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantah satu kalimat pun. Keluarga mereka memang kurang peduli padaku, dan dia bilang dia peduli padaku. Memang, ketika bertemu denganku, kalimat pertama bukanlah menanyakan tentang kondisi tubuhku, tetapi menyalahkanku karena bersama pria. Yan Cheng menatapku yang berdiri di tengah dengan canggung, dan juga melihat wajahku sedikit pucat, mengenakan pakaian rumah sakit yang longgar. Membuat tubuhku tampak semakin lemah, berdiri di sana karena merasa sedih oleh kata-katanya. Penampilan menyedihkan itu membuat siapapun yang melihatnya merasa iba. Api Yan Cheng langsung padam, jadi meskipun dia sangat kesal, dia tidak lagi berdebat dengan Gu Xie. Melainkan melembutkan nada bicaranya padaku, ikut aku pulang. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku juga akan pergi. Aku hanya bertanya dengan sedikit canggung kepada Yan Cheng, aku tidak punya baju. Apakah kau membawa baju? Tidak. Yan Cheng tidak menyangka situasi ini. Melihat pakaian rumah sakit yang kukenakan, dia melanjutkan, aku akan mengambilkanmu baju nanti. Tunggu sebentar. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat Gu Xie. Entah dari mana mengeluarkan satu set pakaian dan memberikannya kepadaku, dengan ekspresi palsu dan lembut di wajahnya yang membuatnya sangat marah. Wan Wan, aku sudah menyiapkan baju. Pakai saja yang kuberikan. Gu Xie menyiapkan setelan rok berwarna kuning mentega. Tanpa dilihat lebih detail pun sudah tahu betapa bagusnya rok ini. Dan entah kenapa, sepertinya sangat cocok untukku. Aku terkejut bagaimana Gu Xie bisa punya begitu banyak pakaian wanita, tapi aku belum menolak. Yan Cheng yang berada di samping menarikku dan langsung menolak untukku, tidak usah. Aku akan memakaikannya baju, kata Gu Xie. Tapi apakah ini berarti dia harus menunggu tanpa mencoba? Kalau kau berniat, kau sudah menyiapkannya dari dulu. Aku jelas-jelas sudah menyiapkan baju, kenapa tidak dipakai? Begitu Gu Xie berbicara, kata-katanya terdengar sinis padanya. Yan Cheng ingin segera menarikku pergi. Dia tahu kalau membiarkanku keluar dengan pakaian yang terlalu tipis itu tidak baik, jadi dia langsung menoleh dan bertanya padaku. Katakan, kau memilih untuk menunggu aku memakaikan baju atau memakai yang dia berikan? Kenapa tiba-tiba menyuruhku memilih? Barang dari pemeran utama pria jelas tidak boleh diterima lagi. Aku baru saja ingin mengatakan untuk menunggu Yan Cheng mengambilkannya kembali. Ketika aku melihat Gu Xie memasang ekspresi sedih yang familiar, Gu Xie merajuk, apa pria tetap membenciku? Jadi lebih baik menunggu daripada memakai yang kuberikan? Dasar teh hijau. Semuanya pria. Bagaimana mungkin Yan Cheng tidak tahu kalau Gu Xie sedang berpura-pura menyedihkan? Tapi sebelum dia sempat membongkarnya, aku sudah terpengaruh.
Gu Xie sudah banyak membantuku. Kalau aku tetap menolak, itu sudah keterlaluan. Untuk pertama kalinya, aku berinisiatif menerima pakaian dari tangan Gu Xie. Dengan pelan aku berkata, terima kasih. Akan kucuci bersih dan kukembalikan padamu. Yan Cheng hampir mati karena tingkah lakuku ini. Warnanya, Wan, tidak boleh diterima. Gu Xie memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu segera menarik Yan Cheng keluar sambil tersenyum dan berkata, Nona Gu mau ganti baju. Kita tidak enak berada di sini. Mari kita keluar dulu. Suruh dia ganti baju, jangan dorong aku. Aku bisa jalan sendiri. Yan Cheng berjalan keluar dengan ogah-ogahan, lalu menutup pintu. Dia dan Gu Xie berjaga di depan pintu seperti dewa penjaga. Karena aku sudah memakai baju yang dia berikan, Yan Cheng membuat batasan dengannya. Berapa harga baju dan biaya rumah sakit? Aku yang akan membayarnya, kata Gu Xie. Tidak perlu. Yan Cheng sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk terlibat denganku. Kalian hanya teman. Tidak menerima itu tidak masuk akal. Gu Xie menegaskan, tidak akan diterima. Bukan di depanku. Bagi Gu Xie, semua orang seperti sebelasi, tapi sekarang ekspresinya dingin dan tidak menunjukkan kelembutan tadi. Dia hanya berdiri di samping dengan dingin dan anggun, dengan aura yang tak terlukiskan, yang langsung membuatku terlihat seperti anak kecil. Saat ini, suasana hati Gu Xie sebenarnya cukup baik, meskipun kemunculan Yan Cheng mengganggu waktu berdua kami, tetapi juga membuatku mengabaikan naluri untuk melarikan diri. Jika bukan karena gangguannya, mungkin aku akan lebih takut berinteraksi dengannya di lain waktu. Lagi pula tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menunjukkan keinginannya padaku. Mata Gu Xie gelap, tidak jelas apakah itu keberuntungan atau kekecewaan. Aku dengan cepat berganti pakaian, setelan rok kuning muda ini secara tak terduga sangat pas, dan membuat kulitku tampak semakin putih dan cerah. Sebenarnya aku cukup menyukai setelan ini, tapi juga sedikit kesal, karena itu dari Gu Xie. Aku jelas sudah berusaha keras untuk menjaga jarak dari Gu Xie, tapi kemudian aku malah merasa semakin akrab dengan Gu Xie. Aku tidak tahu di bagian mana yang salah. Aku menghidupkan ponselku. Yan Cheng bilang dia sudah meneleponku berkali-kali. Mungkin ponselku tidak sengaja mati sebelumnya. Jadi aku tidak menerima pesan apapun, tetapi pesan yang muncul di ponselku bukan hanya dari Yan Cheng, tetapi juga dari beberapa orang yang ku kenal di kru. Mereka semua mengirim pesan untuk menunjukkan perhatian, tetapi Shen Weiwei yang paling sering menelepon, dan saat ini Shen Weiwei kebetulan mengirim pesan. Wan, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Jika kamu melihat teleponku, balas ya, aku sangat khawatir. Jika hanya melihat kalimat ini, aku mungkin benar-benar berpikir bahwa Shen Weiwei akan begitu baik hati memperhatikanku, bahkan jika aku lambat menyadarinya. Aku juga tahu bahwa saat aku berendam di air begitu lama, Shen Weiwei sengaja menjebakku. Lagi pula saat di universitas, selama Shen Weiwei sedikit tidak senang, dia akan sengaja melakukan tindakan kecil untuk membalas dendam. Benar saja. Detik berikutnya, Shen Weiwei mengirim pesan lagi. Jika kamu melihat pesan ini, bisakah kamu jelaskan pada Xie? Aku benar-benar tidak membuatmu sakit, dia salah paham padaku. Ternyata itu untuk Gu Xie. Aku tiba-tiba teringat, sepertinya memang ada adegan seperti itu di dalam buku. Karena aku terlalu lama berendam di air selama syuting, aku merasa kesal, jadi aku sengaja berpura-pura pingsan saat Gu Xie muncul. Tenggelam di air, Gu Xie melihatnya dan salah paham bahwa Shen Weiwei sengaja menyakitiku. Jadi awalnya dia membenci Shen Weiwei sebelum kesalahpahaman itu diselesaikan. Aku dengan santai membalas aku sudah jauh lebih baik, tidak nyaman untuk menerima telepon. Setelah mengatakan itu, aku membereskan barang-barangku, sambil membuka pintu kamar rumah sakit dan berkata, aku sudah selesai membereskan barang-barangku. Mendengar suara itu, Gu Xie dan Yan Cheng secara bersamaan mendongak, keduanya langsung tertegun. Melihat penampilanku saat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Aku sebenarnya jarang memakai rok, apalagi rok berwarna cerah, tetapi semakin cerah warnanya, justru membuatku terlihat semakin cerah dan menawan. Seolah-olah pada saat aku muncul, seluruh kadar disinfektan rumah sakit berubah menjadi aroma manis yang menyenangkan. Aku sepertinya tidak mengerti mengapa mereka tidak berbicara. Dengan ragu aku mengangkat kepala, begitu cantiknya hingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Kalian kenapa? Suara hangat itu membuat mereka langsung tersadar. Gu Xie menunduk menatapku. Kegembiraan yang tak terlukiskan membanjiri hatiku. Dia pernah membayangkan berkali-kali aku mengenakan gaun yang dia berikan. Perasaan itu seperti dia perlahan-lahan memasuki hidupku, membuatku tanpa sadar terpengaruh oleh auranya. Bahkan setiap detail dalam hidup memiliki jejaknya, Gu Xie berpikir dengan gelap. Segera, cepat atau lambat aku akan menjadi istri kecilnya yang tak terpisahkan. Menghadapi pertanyaanku, Gu Xie menunjukkan senyum sempurna dan berkata, tidak apa-apa, gaun itu sangat cocok untukmu. Terima kasih atas bantuanmu 2 hari ini. Gaunnya akan kucuci bersih dan kukembalikan padamu. Gu Xie tidak menolak, malah mendapatkan kesempatan berikutnya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Tiba-tiba suara kesal Yan Cheng terdengar. Dia merangkul bahuku dan berkata, ganti baju saja lambat sekali, cepat pulang.
Lain kali kalau tidak mengangkat telepon dan bergaul dengan pria asing, aku akan memberitahu ayah dan ibu agar kamu tidak boleh keluar rumah, kataku. Ponselku tadi mati, makanya tidak mengangkat telepon. Dia bukan pria asing. Jangan tidak sopan begitu, kata Yan Cheng dengan kesal. Tidak boleh membantah. Aku berkata dengan nada keras, baik. Suara aku dan Yan Cheng perlahan menjauh. Gu Xie bersandar di dinding. Napasnya dari ringan menjadi berat, seolah menggunakan kekuatan besar untuk menahan sesuatu. Kemudian perlahan menjadi tenang. Hari ini bagus, berhasil menahan diri untuk tidak langsung. Ingin menciumku dengan gila. Dia adalah pria yang lembut dan perhatian, tidak akan menunjukkan sikap merebut paksa. Yang menakutkan calon istri cantiknya. Aku dirawat di rumah sakit karena terlalu lama berendam di air. Hal itu tidak tersebar luas. Lagi pula, itu demi mencegah masalah. Terlebih lagi, karena akting pemeran utama wanita terlalu buruk, sehingga jika tersebar, sebelum filmnya tayang, penonton akan merasa film ini sendiri tidak bagus, sehingga memengaruhi penjualan tiket. Tidak hanya itu. Seiring dengan dimulainya syuting film, beberapa cuplikan juga dirilis. Shen Weiwei untuk menjamin popularitasnya. Saat merilis cuplikan yang sudah dia persiapkan dengan matang, dia terus membeli pemasaran, memasarkan akting dan kecantikannya. Aktris pendatang baru, Shen Weiwei, pertama kali berperan sebagai pemeran utama wanita, akting dan kecantikannya setara. Industri ini akhirnya tertolong. An Xiaoling benar-benar menghidupkan karakter itu. Sangat lincah dan imut. Apakah pendatang baru ini benar-benar pertama kali berakting? Sangat cocok dengan Kaisar You, baik di dalam maupun di luar drama, terasa seperti kombinasi yang kuat. Pemasarannya sangat kuat, semakin dipuji semakin hebat, beberapa bahkan bukan dia yang membeli. Namun, semakin banyak pemasaran memujinya sebagai pendatang baru, tetapi aktingnya jauh lebih baik daripada yang lain. Shen Weiwei melihat suntingan dari akun pemasaran ini. Hatinya sangat nyaman, sejak dia langsung memintaku untuk pergi dan menjelaskan kepada Gu Xie dan ditolak. Dia tidak menghubungiku selama beberapa hari, dan dia jauh lebih tenang saat syuting selanjutnya. Tetapi sutradara juga sangat mudah diajak bicara. Tidak ada masalah besar. Pada dasarnya dia membiarkannya melakukan satu kali pengambilan. Shen Weiwei melihat suntingan dari akun pemasaran ini. Mungkin juga karena aku benar-benar memiliki bakat seperti itu, sutradara berpikir tidak ada masalah dengannya. Penonton pasti juga akan menerimanya. Namun, manajer melihat pemasaran yang semakin berlebihan ini, dan dengan cemas berkata, banyak yang bukan kita yang membeli. Haruskah kita menekan semua ini? Shen Weiwei tidak peduli. Menekan untuk apa? Semakin banyak yang memujiku, semakin banyak penonton yang akan memiliki prasangka. Menyukaiku, kata manajer, tetapi ini terlalu berlebihan. Aku khawatir ketika filmnya dirilis nanti. Jika tidak memenuhi harapan penonton, maka, Shen Weiwei dengan kesal berkata, apakah kamu mengatakan aktingku tidak sebagus itu? Kata manajer, tidak. Hanya khawatir akan menjadi bumerang. Baiklah, aku tahu maksudmu. Namun, banyak pujian yang kuterima, bukan berasal dari pasukan air yang kita bayar, aku melihatnya sebagai komentar dari orang biasa. Bukankah ini membuktikan kemampuanku? Takut apa? Manajer melihatnya seperti ini. Dia tidak membujuk lagi, Shen Weiwei kehilangan minat setelah disiram air dingin seperti ini. Kemudian dia membuka kotak dialog dengan Gu Xie, yang menampilkan tanda seru merah yang menunjukkan bahwa pesannya ditolak. Gu Xie memblokirnya karena kesalahpahaman, dan aku bersedia membantunya. Semakin sulit baginya untuk bertemu Gu Xie, Shen Weiwei menggertakkan gigi dengan tidak rela. Tidak bisa. Dia harus pergi mencari Gu Xie lagi. Dia harus menghilangkan kesalahpahaman ini bagaimanapun caranya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Wan Wan. Sampai jumpa besok. Dadah, sampai jumpa besok. Aku melambaikan tangan pada anggota kru. Kemudian seseorang memberiku seikat bunga liar yang dipetik di pinggir jalan, dan aku juga terbiasa menerimanya, selama aku berada di lokasi syuting ini. Tanpa sadar, aku menjalin hubungan baik dengan sebagian besar kru film, dan mereka semua suka memberiku makanan. Dulu, sebagai seorang aktris, aku tidak bisa makan terlalu banyak hal yang tidak penting karena akan memengaruhi penampilanku di depan kamera. Sutradara pernah melihatnya, jadi dia melarang keras semua orang memberiku camilan. Jadi, ketika mereka melihat aku menyukai bunga, kadang-kadang di lokasi syuting di luar, jika mereka melihat bunga liar yang indah, mereka akan memetiknya untukku. Sambil berjalan, aku menggunakan rumput panjang untuk mengikat bunga-bunga liar kecil berwarna putih dan merah muda ini menjadi buket. Setelah membuatnya menjadi buket kecil yang indah, aku dengan senang hati mengangkatnya untuk mengaguminya. Benar-benar indah. Besok aku akan membeli kue kecil untuk mereka, dan bunganya akan aku berikan kepada ibu. Mataku berbinar. Aku tiba di depan sebuah mobil. Xiao Fang sedang duduk di kursi pengemudi. Dia melihat bunga di tanganku. Dia menelepon, Kaan sudah menerima bunga lagi. Seharusnya bukan dari pria, kan? Aku berkata, bukan. Tapi kenapa kamu selalu bertanya? Xiao Fang tertawa canggung, kebiasaan saja. Haha, sebenarnya, dia juga tidak ingin bergosip setiap hari.
Dia hanya mengangkatku, tapi tidak ada cara lain. Dia harus mencari tahu semuanya setiap hari. Bagaimanapun, bosnya yang sebenarnya ingin mengetahui segala sesuatu tentangku, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Bahkan mobil yang ada di tangannya ini, yang katanya dipinjamkan sementara oleh kru film, sebenarnya dikirim oleh orang itu untuk menjemput dan mengantarkanku. Aku melirik pesan di ponselku dan berkata kepada Xiao Fang yang hendak menyetir. Hari ini tidak pulang. Antar aku ke Hotel Huandu dulu. Xiao Fang bingung. Apakah ada pesta hari ini? Aku menjawab, ya. Makan malam bersama keluarga. Meskipun katanya makan malam bersama keluarga, tapi di mataku tidak ada sedikitpun harapan atau kegembiraan. Hanya ada kekesalan karena ingin segera menyelesaikan tugas. Bagaimanapun, setiap pertemuan keluarga, aku merasa seperti orang asing yang tidak cocok. Atau, satu-satunya hal yang bisa aku ikuti adalah ceramah untukku. Di depan Hotel Huandu, Xiao Fang mengantarku ke sini dan kemudian kembali dulu. Aku belum masuk, tapi aku melihat seorang pria tinggi dan tampan berjalan ke arahku. Aku hendak melewatinya, tapi pria itu memanggilku, Nona Yan. Halo, pria itu berdiri di depanku dengan senyum sopan di wajahnya. Di bawah tatapanku yang bingung, dia berkata, nama saya Jiang Yanchuan. Paman Yan menyuruh saya datang ke sini untuk menjemput Anda. Aku bingung, bukankah ini makan malam keluarga? Kenapa ada orang lain? Jiang Yanchuan melanjutkan, ya. Nona Yan, mari kita masuk, ucapnya. Dia memberi isyarat mempersilakan. Aku menggigit bibirku. Tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Aku mengikutinya masuk. Saat berjalan ke ruang VIP, Jiang Yanchuan menoleh dan menatap wajah sampingku yang halus. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan dan kepuasan. Dia tiba-tiba berkata, Nona Yan baru saja selesai syuting? Aku sedikit mengernyitkan dahi. Aku tidak terlalu pandai berinteraksi dengan pria asing. Ya? Jiang Yanchuan berkata, tidak heran kau terlihat sedikit lelah. Syuting sangat berat, ya? Aku berkata, tidak apa-apa, tidak berat. Benarkah? Kalau begitu, bisakah aku mengunjungi lokasi syutingmu jika aku punya waktu? Kata-kata ini agak terlalu tiba-tiba. Langkahku terhenti. Aku mendongak menatap Jiang Yanchuan. Dia juga menunduk menatapku. Saat mata kami bertemu, aku merasa seperti mangsa. Merasa sedang diincar. Aku panik dan segera mengalihkan pandangan. Tanpa berpikir, aku berkata, tidak nyaman. Terima kasih atas niat baikmu, ucapku. Aku mempercepat langkahku dan dengan cepat memasuki ruang VIP. Aku ingin segera mengakhiri ini dengan Jiang Yanchuan. Salah seorang wanita cantik yang anggun berkata, Wan Wan sudah datang. Yanchuan, bukankah dia menyuruhnya menjemputmu? Suara Jiang Yanchuan terdengar dari belakang. Bibi Chen, aku di sini. Kemudian dia masuk dan menarik sebuah kursi. Menatapku dengan seksama dan berkata, Wan Wan, duduklah. Panggilannya berubah terlalu cepat. Terkesan sangat mudah. Orang-orang di sekitarnya mendengar ini dan tersenyum dengan arti yang tidak jelas. Sepertinya sangat senang melihat pemandangan ini. Makan malam keluarga, Yan Chen tidak ada. Tetapi ada keluarga lain. Aku langsung menyadarinya. Ini sama sekali bukan makan malam keluarga. Ini jelas-jelas adalah kencan buta. Aku ragu-ragu mundur selangkah, tetapi wanita cantik tadi berbicara lagi. Wan Wan, cepatlah duduk. Makanannya sudah siap. Kami hanya menunggumu. Nada bicaranya lembut, namun matanya membawa sedikit permohonan yang membuatku sulit menolak. Seolah mengatakan, jangan membuatnya kesulitan. Aku tidak bisa menolaknya. Karena orang ini adalah ibuku. Ayah kandungku meninggal ketika aku berusia 3 tahun. Ibuku, Chen Shulan, sudah terbiasa dengan bergantung pada orang lain. Jadi, karena tidak bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi keluarga, dia mengirimku ke rumah nenek di desa. Aku tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan aku baru kurang dari setahun di kota, lalu menikah dengan ayah Yan yang baru saja bercerai dengan mantan istrinya. Setelah Yan Cheng lahir 2 tahun kemudian, barulah mereka menjemputku kembali. Tapi agar bisa menjadi istri keluarga Yan dengan tenang. Chen Shulan selalu mengajariku untuk patuh. Jika aku tidak patuh, itu akan membuat ibuku kesulitan. Lagi pula, dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh, hanya mengandalkan kecantikannya untuk menikahi keluarga kaya. Setiap perkataan dan tindakannya harus lembut dan patuh. Aku tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Yan, jadi aku harus lebih patuh dan pengertian. Di bawah tatapan memohon Chen Shulan. Dengan kaku aku berjalan mendekat dan duduk di samping Jiang Yanchuan.